Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abi Lemaiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait dua berita penting untuk guru terkait P3K guru tahap 1 dan 2. Jadi di sini masih terkutat ya, berkutat untuk nasib ya P3K guru tahap 1 dan 2, baik yang lolos passing grade maupun yang belum lolos passing grade. Nah, di sini kita simak saja informasi terbarunya. Jadi di sini ada informasi kami dapatkan melalui Instagram. Di sini dikatakan Pemda jangan ragu angkat guru P3K. Tentunya ini menjadi harapan bagi rekan-rekan guru yang sudah lolos menjadi ASN P3K guru, baik itu tahap pertama maupun tahap kedua. Karena kita tidak bisa memungkiri ya, masih banyak daerah yang belum melakukan prosesi penyerahan SK P3K gurunya ya. Meskipun juga ada sudah sebagian daerah yang sudah membagikan SK pengangkatan pegawai dengan perjanjian kerja atau P3K guru seperti itu. Di sini dikatakan Pemda jangan ragu angkat guru P3K. Benarkah nasib P3K tahap 1 dan 2 menggantung? Pemda tak perlu khawatir karena gaji P3K sudah aman. Di sini ada surat resmi dari Kemenkeu berkaitan dengan surat sebelumnya bernomor S46PK 2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang perhitungan anggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Dalam alokasi DAU tahun 2021 ada 4 poin penting yang perlu digarisbawahi antaranya. Jadi di sini ada 4 poin penting teman-teman ya terkait alokasi DAU tahun 2021 yang tentunya menyangkut nasib ya P3K tahap 1 dan 2 yang lolos passing grade dan mengisi formasi seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa cek bersama. Nah, di sini dikatakan ya, poin yang pertama, pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan formasi P3K yang ditetapkan oleh Kemenpan RB memiliki kewajiban untuk memenuhi pengangkatan P3K pada tahun 2021. Adapun pendanaan atas pengangkatan formasi P3K tersebut sudah diperhitungkan dalam perhitungan DAU tahun 2021 melalui komponen alokasi dasar atau AD. Jadi teman-teman ya, seharusnya kalau kita memahami dari surat dari Kemenkeu terkait DAU tahun 2021, sebenarnya tidak ada alasan ya untuk menunda pengangkatan guru yang lolos P3K tahap pertama dan kedua. Karena di sini terkait pendanaan atas pengangkatan formasi P3K tersebut itu sudah diperhitungkan teman-teman ya dalam perhitungan DAU tahun 2021 melalui komponen alokasi dasar atau AD. Seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa lanjutkan lagi informasinya. Di sini informasi terkait kebutuhan formasi P3K sudah tercantum, yaitu paling sedikit sebesar 25% dari alokasi dana transfer umum DTU sebagaimana tertuang dalam penjelasan pasal 11 ayat 21 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN tahun anggaran 2021. Dengan begitu teman-teman ya, Pemda wajib menganggarkan dan menyampaikan laporannya kepada pemerintah pusat. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah semakin jelas ya teman-teman terkait anggaran pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K yang lolos tahap pertama dan kedua. Seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini kita lanjutkan lagi. Nah, di sini maka dari itu kepada seluruh Pemda untuk segera melaksanakan pengangkatan P3K sesuai dengan formasi yang ditetapkan Kemenpan RB serta merealisasikan pembayaran gaji dan tunjangan P3K sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi secara otomatis pemerintah pusat mengharapkan agar Pemda itu segera melaksanakan pengangkatan
P3K guru tahap pertama dan kedua yang sudah memenuhi syarat dan NIP-nya sudah terbit dari BKN. Seperti itu Bapak Ibu ya. Meskipun kenyataannya di lapangan itu masih banyak ya Pemda yang belum melaksanakan pengangkatan P3K sesuai formasi yang ditetapkan Kemenpan RB, yaitu tahap pertama dan ke tahap kedua formasi tahun 2021. Seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus dipahami. Nah, di sini sebagaimana penjelasan di atas, maka alokasi P3K sudah ditentukan penggunaannya secara spesifik atau bersifat air market dan tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Jadi terkait gaji P3K, biaya pengangkatan P3K itu sudah penggunanya sudah secara spesifik teman-teman ya, atau bersifat air market, dan tentunya itu tidak dapat lagi digunakan untuk belanja lain. Karena kalau digunakan untuk belanja lain, maka secara otomatis Pemda itu melakukan kesalahan yang sangat fatal teman-teman ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus kita pahami. Kemudian kita lanjut informasi yang kedua. Ini tentunya update ya dari BKN Makassar, Kangret 4 BKN Makassar wilayah Sulawesi Selatan terkait penetapan NIP P3K non guru dan P3K guru tahap 1 dan 2. Nah, di sini untuk ada beberapa kabupaten dari Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah kami rangkum, mulai dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang mana di sini untuk P3K non guru dan P3K guru tahap 1 dan 2 usul instansi 139, usul diterima BKN 184, kemudian proses 14, ACC 45, BTL 125 dan TMS 0. Nah, di sini juga ada dari pemerintah Kabupaten Baru teman-teman ya, kemudian pemerintah Kabupaten Sidenreng Rapang, pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pemerintah Kabupaten Sopeng, pemerintah Kabupaten Enrekang, pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dan sampai pemerintah Kota Palopo. Teman-teman silakan cek sendiri teman-teman ya. Di sini yang kami lampirkan ya, untuk CPNS ada P3K non guru, P3K guru tahap 1 dan 2 untuk BKN Kanggrek 4 Makassar. Seperti itu teman-teman ya. Kami sudah siapkan di sini. Jadi teman-teman silakan nonton saja, silakan dilihat masing-masing pemerintah kabupaten teman-teman masing-masing ya, atau instansi masing-masing. Seperti itu. Baik Bapak Ibu guru, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.